wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih di bab akan diharamkannya bersombong, diharamkannya meremehkan orang lain, dan ini satu ajaran pokok ya, karena ini tidak hanya terkait dengan urusan moral, urusan akhlak, tapi ini sekaligus terkait dengan urusan akidah, urusan keyakinan. Kenapa demikian? Karena sombong itu yang berhak untuk menyandangnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak untuk bersombong karena Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan jagat raya. Ya, bersombong dengan kebesarannya. Itu hanya hak Allah saja. Maka pantas apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi, sebesar biji bayam, kecil sekali. Oleh karenanya penting kita memahami apa itu sebenarnya definisinya sombong di dalam Islam. Ya. Maka kita sekarang kita buka hadisnya ya, nomor 1574 di PDF saya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Cukup seseorang dipandang jahat apabila dia merendahkan saudaranya seagama, merendahkan saudaranya sesama Islam, sesama Muslim, cukup dipandang jahat. Jadi kalau ada orang meremehkan orang lain, itu sudah cukup ya. Kalau kita katakan orang itu jahat. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak dapat masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, siapa saja yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa kesombongan. Sebenarnya sih dzarrah sih bukan biji sawi ya mestinya maknanya. Tapi begitu yang ada di kamus-kamus ya, kamus-kamus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata dzarrah itu bagian terkecil dari sesuatu, atom. Ya. Itu dzarrah. Maka disebut dzurriyyatu Adam, keturunan Adam, karena itu bagian terkecil dari Nabi Adam, dari anak manusia. Bagian terkecilnya apa itu? Bagian terkecilnya
Ya, sel. Ya, asalnya ya. Jadi sekecil apapun kesombongan harus kita hilangkan dari hati kita. Karena itu masuk hitungan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, barang siapa mengamalkan atau melakukan kebaikan, ya, meskipun sekecil atom, ia akan melihat pahalanya. Melihat, akan diperlihatkan waktu di dunia itu perbuatan kamu diperlihatkan juga pahalanya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berbuat jahat, berbuat tidak baik, akan diperlihatkan oleh Allah. Ya, perbuatannya, balasannya. Jadi tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah pernah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun sedikit. Karena itu dihitung. Dihitung oleh Allah. Tidak ada yang tidak dihitung. Nah, ini ya, sahabat-sahabat sangat takut sekali dengan yang namanya sombong. Takut sekali. Maka ada orang yang mengatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang yang, atau tentu saja kaum lelaki itu ingin pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, sandalnya bagus. Mau kemana nih? Mau ke Cibaduyut, cari apa? Cari sepatu, cari sandal, cari yang bagus. Mau kemana nih? Mau ke Bandung. Mau ngapain ke Bandung? Cari minyak wangi. Soalnya di Jakarta nggak sebagus di Bandung. Ya, apakah itu termasuk sombong? Kalau orang pakaiannya bagus, rapi, wangi. Kenapa itu pertanyaan itu muncul? Karena khawatir. Karena ini biasa. Orang pengen pakaiannya bagus, pengen pakaiannya rapi. Ya, maunya wangi, bersih. Apakah itu termasuk sombong? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai semua yang indah. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan para sahabat yang sangat ketakutan sekali dengan sifat sombong itu. Beliau katakan, sombong itu bukan begitu. Bukan orang kalau pakaiannya bagus, itu sombong. Bukan. Bukan orang kalau sepatunya bagus, sandalnya bagus, itu sombong. Bukan orang kalau pengen wangi, apa segala itu sombong. Bukan. Justru itu dianjurkan. Ya. Kenapa? Karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi apa yang disebut sombong? Beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong. Kapan di dalam hati seseorang ada menghina orang lain, itu cukup dipandang sombong. Cukup dipandang orang itu jahat. Ya. Yang lebih jahat lagi kalau dia dinasehati, dia menolak. Nah, itu kesombongan yang nyata. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis sebagai contoh sombong adalah seorang mengatakan, orang itu mana bisa diampuni oleh Allah.
ya tukang tipu, tukang berbuat maksiat kayak gitu, mana mungkin. Ya itu juga bagian kesombongan itu. Ya, nah, maka Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada orang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, fulan ini tidak akan diampuni oleh Allah. Faqala Allah azza wa jalla, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, madzal ladzi yata'alla alayya an aghfira li fulan. Siapa ini orang yang bersombong terhadap diri saya sehingga dia mengatakan saya tidak bisa mengampuni fulan? Apakah saya mengampuni si fulan itu, mengampuni hamba saya, mengampuni hamba saya itu dengan tekanan siapa? Dengan tekanan seseorang? Ya. Fa inni qad ghafartu lahu. Sesungguhnya aku telah mengampuninya. Wa ahbattu amalaka, dan aku telah batalkan amalmu. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi saya baca itu mencerminkan kesombongan spiritual seseorang. Biasanya seseorang kalau merasa dirinya soleh karena amalannya, tahajudnya banyak, pokoknya soleh lah, itu menganggap orang lain yang terkenal berbuat dosa, itu menganggap orang itu sangat rendah sekali. Sehingga bisa jadi keluar dari mulutnya yang itu terbit dari hatinya. Bahwa orang itu sangat jahat, sangat kotor. Jadi bagaimana mungkin Allah mengampuni dia? Bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam jelaskan ya sebagai contoh kesombongan kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan mana bisa Allah mengampuni dia, itu kesombongan itu. Ya. Ustadz, ini ada, saya punya tetangga ya, waduh istrinya galak sekali kepada suaminya. Ya. Mulutnya tidak terjaga. Apa bisa diampuni? Lantas barangkali Ustaz yang mengatakan itu Rasulullah SAW katakan dia pasti di neraka. Padahal pertanyaannya itu apa bisa diampuni? Jawabannya Rasulullah SAW katakan pasti dia di neraka. Terus bagaimana? Ya, bahwa ada hadis mengatakan perempuan yang menyakiti suaminya yang baik itu pasti masuk neraka. Atau siapapun misalnya ada hadis mengatakan ayyuma mar'atin talabat at-talaq min zawjiha min ghair ma ba'sa bihi fala yadkhulul jannata. Ya, siapapun perempuan yang menuntut cerai suaminya kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada alasan yang krusial, yang pantas, ya, maka dia tidak akan masuk surga. Memang hadis ini ada, tapi jangan menilai seseorang dari satu hadis. Ya. Bukankah Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang bergelimangan dengan noda dan dosa, yang telah berlebihan terhadap dirinya sendiri.
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya, jadi apa yang menjadi hak Allah, menjadi domain Allah, kita tidak boleh masuk. Sombong itu hak Allah, kita nggak boleh masuk. Ya, hak prerogatif Allah itu. Urusan ampunan Allah, urusan surga neraka, bakalnya orang ini masuk surga, masuk neraka, itu Allah punya hak prerogatif. Jangan kita katakan orang ini pasti masuk neraka, orang ini pasti masuk surga. Bagaimana kita tahu? Ya. Kok Nabi mencontohkan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan itu bagian dari wahyu. Ya, dibisiki Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada orang mengatakan, bagaimana ini orang bisa diampuni oleh Allah, perbuatannya seperti itu. Rasul SAW katakan, ternyata Allah mengatakan, siapa ini yang bersombong atas diri saya? Siapa yang mau tekan saya supaya saya tidak mengampuni si fulan? Ya. Aku bisa ampuni, dan aku telah ampuni fulan. Sedangkan amalan kamu saya batalkan. Lihat, ya, jadi bukan riya saja itu yang membatalkan amal, sombong ya. Sombong itu membatalkan amal. Sombong kepada Allah, itu membatalkan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya ini sih sebenarnya ya sudah kita lewati hal-hal seperti ini. Saya sering katakan bahwa sombong, menghina, meremehkan orang lain, itu ayat yang mengharamkannya sejak masih di periode Mekah. Wailul likulli humazatil lumaza. Celaka sekali bagi setiap orang yang suka menyakiti orang lain di depannya atau di belakangnya. Itu penghinaan tuh. Nah, puncaknya larangan menghina adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Ya. Di mana Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Janganlah kalian menghina sesembahan orang-orang kafir. Karena kalau kalian menghina mereka, ya orang-orang yang menyembahnya itu akan balik menghina Allah secara berlebihan dan tanpa ilmu. Lihat tuh. Nggak boleh. Ya, memang ajaran Islam ini ajaran yang suci, ya bersih. Ajaran yang mengajak umatnya untuk tidak bertindak gegabah. Ajarannya bersih luar biasa. Tuh, jadi kita diajak agama kita ini untuk menjadi orang yang mulia. Ya, maka Rasul SAW katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, takwa itu barometernya kemuliaan ya. Semakin takwa, semakin mulia. Ya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau Rasul katakan bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya jadilah kalian orang yang mulia dimanapun kalian berada. Ya, karena takwa itu adalah standarnya kemuliaan. Ya, dan itu yang diperlombakan oleh Allah. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itu yang disebut dengan takwa, maka ia telah memperoleh kemuliaan, telah memperoleh kemenangan yang besar. Begitu. Itu tentang hadis. Nah, dan ini adalah bagian akhir ya. Dari hadis tentang larangan bersombong.